Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertarungan antara Iran dan Israel semakin menarik sekali untuk kita ikuti. Siapakah pemenangnya? Apakah Iran ataukah Israel? Kalau kita lihat bahwa Israel meminta kepada Amerika untuk membantunya ngebom Iran, artinya bahwa dia sendiri tidak mampu untuk melawan Iran. Nah, karenanya dia harus mencari orang lain yang lebih kuat, yakni dalam hal ini Amerika. Ini menandakan kesan bahwa Israel tidak mampu untuk melawan, alias dia tidak bisa melakukan sendiri, maka dia butuh orang lain. Kalau dalam perang, dia seharusnya hit to hit, ya fist to fist. Tetapi dalam hal ini karena dia kewalahan, maka dia butuh orang lain. Dan ini artinya bahwa tanda bahwa Israel kalah kalau dalam hal ini, dalam konteks kesatriaan, karena dia mencari orang lain untuk membantunya untuk melawan seseorang. Kalau dia berani, kalau dia kesatria, maka harus hit to hit, fist to fist, dan ini tidak dilakukan oleh Israel. Artinya Israel memang kewalahan. Nah, ketika Amerika itu ngebom Iran, apa yang kemudian dilakukan oleh Iran? Semua orang menanti langkah Iran, apa yang akan dilakukan oleh Iran berikutnya. Dan Iran dengan sangat ciamik, Menteri Luar Negerinya berkonsultasi kepada Putin, Rusia dalam hal ini, negara yang juga sangat ditakuti, negara yang hebat karena memiliki nuklir. Dan keputusan atau deal-dealnya, kalau pembicaraannya sudah di YouTube kan, tapi deal-dealnya itu kan kita tidak tahu. Tetapi ketika kita lihat bahwa ternyata banyak opsi-opsi oleh para pengamat, bisa jadi Iran akan melakukan serangan terhadap fasilitas militer yang Amerika yang ada di beberapa negara-negara Timur Tengah, misalnya Qatar, Uni Emirat Arab, Saudi, Irak, Suriah, dan sebagainya. Tetapi yang sangat riskan adalah ketika itu diserang, anggapannya adalah menyerang sebuah negara, maka bisa jadi Iran musuhnya tidak hanya Israel, tidak hanya Amerika, tetapi bisa jadi adalah negara Timur Tengah. Dan ini pilihan yang sulit dipilih oleh Iran untuk melakukan hal itu. Dan atau yang kedua adalah melakukan serangan kepada Amerika dengan Hormuz ditutup, ya, dimana Hormuz itu adalah sebuah tempat yang bisa menghalau atau menutup akses kapal-kapal yang mengambil minyak dari negara-negara Timur Tengah di teluk itu, yang melalui Selat Hormuz. Nah, Selat Hormuz itu miliknya Iran, dan itu kalau ditutup, maka seluruh dunia ini akan mengalami goncangan ekonomi, ya kan? Karena 20%-nya itu berasal dari sini, ya, dari sini. Dan ini tentu akan menjadi goncangan dunia. Dan kalau itu terjadi, tidak hanya negara Timur Tengah, tidak hanya Iran, tapi juga bisa jadi melebar ke berbagai negara. Dan kayaknya Iran tidak akan memilih hal ini. Nah, mungkin juga konsultasi di Rusia dan Cina, mungkin ya, Cina pasti memiliki dampak kalau itu ditutup. Nah, padahal Cina adalah teman dekatnya Iran, ya, mitra strategisnya Iran lah, ya, Cina itu tentu tidak akan dikorbankan. Dan akhirnya kita terjawab tadi pagi, Iran menyerang Qatar, ya, yang diserang itu adalah markasnya Amerika, ya, markasnya Amerika, Iran, kemudian juga Suriah, dan kemudian Irak, ya. Dan tapi ternyata serangannya tidak menghancurkan, serangannya adalah secara simbolis, bahwa dimanapun berada, di tempat manapun Amerika menempatkan tentaranya, Iran bisa menjangkaunya. Dan negara Timur Tengah bisa jadi menjadi sebuah bidikan. Dan itu adalah sebuah sinyal yang sangat hebat sekali, yang sangat kuat sekali dari Iran. Jangan macam-macam dengan Iran, wahai orang-orang Timur Tengah. Ini keren sekali. Dan ternyata Amerika tidak membalas. Artinya dalam hal ini sudah ada deal-dealan, bisa jadi sudah ada telepon-teleponan bahwa Iran harus tetap membalas karena Amerika telah melakukan serangan, dan Iran harus membalas. Bisa jadi Selat Hormuz atau
atau pangkalan militer yang terletak di negara-negara Timur Tengah. Dalam hal ini pangkalan militer yang kuat, yang besar itu ada di Qatar, maka Iran menyerang ke Qatar dan terlebih dahulu memberitahukan kepada Qatar bahwa serangan itu tidak ditujukan kepada negara tersebut, tetapi ditujukan untuk melakukan merudal pangkalan militer Amerika yang ada di sana. Dan kita lihat bahwa ketika Gaza dibombardir oleh Israel, itu negara Timur Tengah ya tidak banyak bersuara sih, ya. Begitu juga dengan ketika Iran dibombardir oleh Israel, kok diem aja gitu. Termasuk juga Amerika, tidak ada suara yang keras mengaum, tidak terima saudara Islamnya itu dibom, itu tidak tampak, tidak terdengar. Tetapi ketika Iran itu menyerang pangkalan militer Amerika, kenapa semuanya pada menyala ya? Siapa mereka sebenarnya ya? Nah, tapi kemudian beberapa berita berikutnya, ada berita yang menggembarkan di teman-teman yang terbatas itu bahwa Israel ingin membuat gencatan senjata. Begitu juga dengan Trump, dan sepertinya akan ada deal gencatan senjata, dan sudah disepakati katanya ada gencatan senjata dan Israel melakukan serangan-serangan di Teheran. Tetapi yang kemudian membuat terkejut adalah beberapa jam yang lalu Iran melakukan serangan yang luar biasa ke Israel. Serangannya beruntun dengan 22 rudal dari kelas pertama, gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, menghancurkan tempat-tempat strategis di Beersheba, kemudian di Haifa, kemudian di Tel Aviv dengan gonjangan-gonjangan yang dahsyat. Sayang seandainya Israel itu tidak melakukan pensensoran ketat terhadap sosial media, terhadap orang-orang yang mengambil gambar di sana, mengambil video di sana. Tentu kita akan melihat betul bagaimana kondisi yang sebenarnya, bahwa Israel, saya setuju dengan pendapatnya Cak Mustafa di BBNU waktu itu, bahwa Israel tidak memiliki nafas panjang untuk melakukan perang panjang. Karena bisa jadi kalau tiap hari Iran itu menuklir, tiap hari itu merudal Israel, rata itu Tel Aviv, rata itu Haifa, rata itu, dan mereka pasti akan kembali lagi ke negaranya masing-masing, dan Gaza, Palestina akan kembali memiliki tanah yang dulu dimiliki. Ini tentu harapan umat Islam agar Gaza ini terselesaikan. Mudah-mudahan ada deal antara Iran dengan Israel, gencatan senjata. Salah satu prasyaratnya adalah bagaimana Gaza, dalam hal ini Palestina, punya negara sendiri. Tidak terjadi pembantaian terhadap rakyat di Gaza yang dilakukan oleh Israel. Nah, Israel dalam hal ini untuk memulihkan negaranya, merecovery negaranya dibombardir oleh Iran ini tentu membutuhkan biaya besar. Israel tidak pernah mengalami hal ini, tentu dia akan mengalami kesulitan. Ekonominya pasti juga akan hancur, mengalami kemandekan. Proses ekonomi tumbuh kembangnya itu akan mengalami kemandekan panjang. Kalau Iran, kalau kita melihat sejarahnya, dia bisa bangun sendiri, dia bisa merecovery sendiri tanpa harus meminta bantuan kemana-mana. Dia bisa merecovery karena dia sudah sering terluka dengan perang dari abad ke abad. Semoga tetap damai dunia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.